Kemudian dilanjut ke metodologi penelitian. Dalam pengumpulan data kami mengumpulkan data melalui observasi atau pengamatan langsung ke objek melalui survei dan mengumpulkan data kuesioner juga serta wawancara untuk data primer, dan kemudian data sekundernya kami menggunakan studi literatur, juga mendapat data dari situs web dan dokumen resmi milik instansi terkait. Kemudian berikutnya, dalam metodologi penelitian, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan 84 data responden yang telah dikumpulkan dengan tujuan analisis deskriptif. Dapat 84-nya dari mana? Caranya gimana? 84-nya ya, jumlah sampelnya 84 dari populasi wawancara. Populasi yang didapatkan itu 104, Pak. Jadi 84 sampel yang digunakan ini pakai rumus Lovin dengan margin of error-nya 5% dan tingkat kepercayaannya 95%. Itu ada nanti apa belum? Di jurnalnya belum kami tulis, Pak. Nanti ya bisa ditulis jadi ya, masukan. itu penting itu ya. Siap, baik. Ya. Kemudian analisis regresi berganda, penggunaan travel cost method dalam perhitungan nilai manfaat ini harus ada penentuan model persamaan fungsi permintaan yang dibentuk dari hubungan antara variabel dependen dan independen. Penentuan hubungan tersebut dapat digunakan analisis regresi linear berganda yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Berikutnya, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda, menggunakan dua teknik. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian berupa analisis deskriptif terkait usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, pendapatan, daerah asal itunya aja. responden, dan fungsinya langsung mana fungsinya? Karena waktunya udah terbatas banget nih. Berikutnya. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan di reportnya, fungsinya itu Y-nya, X1, X2-nya itu masukin ke dalam metodologi ya, bukan ke dalam hasil ya. Hasilnya itu nanti langsung bentuknya adalah tabel gitu ya. Ya, lanjutin. Oke, Pak, saya izin melanjutkan. Nah, jadi sebenarnya ini kelompok kami belum sampai ini, Pak, belum sampai ke regresinya, Pak, baru pengumpulannya itu, Pak. Jadi masih belum kami olah untuk regresi linearnya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Belum Ini kan masih ketahuan progres. Fungsinya. Ya, jadi belum ketahuan fungsinya kayak gimana, Pak. Justru terbalik, harusnya di metodologinya dikasih tahu. Jadi dalam suatu penelitian itu kita tahu, oh kita mau meregresi Y sama dengan X1, X2, X3. Tadi kan kalau nggak salah disebutkan X1, X2-nya ada pendapatan segala macam ya. Nah, ini disebutkan dulu gitu ya. Ini disebutkan dulu, baru diregresi hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi gitu ya. Di sini ada transportasi jenis itu, berarti itu disebutkan semua di di metodologinya. Kalau kita menggunakan transportasi ya terdiri dari kendaraan apa aja gitu ya, biaya kendaraan sewa, jenis kendaraan gitu ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa karena ini kan masih progres, berarti udah bagus ya, udah melakukan pengumpulan data gitu ya. Iya, Pak. Izin, Pak. Jadi yang tadi variabel bebas sama yang variabel bebas S1, S2, S3 dan selanjutnya itu masih perkiraan saja, Pak. Perkiraan kita mau pakai itu, Pak. Jadi belum fix pakai itu juga, Pak. Masih nanti kalau seumpamanya ada uji-uji yang nggak lulus atau kurang bagus, nanti kami kayak ubah-ubah gitu, Pak. Kami ganti-ganti. Oke, baik. Variabelnya. Mungkin
Itu saja, terima kasih. Oke, deskriptif statistiknya belum ada juga. Belum Pak, soalnya kan kita kan ini pakai 84 data dari 105 data 104 data yang sudah didapatkan. Nah, apa namanya kan nanti kalau ada uji kayak uji apa namanya uji Ya, uji klasik. normalitas terus uji uji asumsi klasik. Nah, itu nanti kalau seumpamanya ada yang tidak lulus, nanti rencananya kami mau ini Pak, ganti data kayak sebelumnya, data responden 1 ditukar sama data responden 102 atau 103 yang nggak pakai gitu Pak, rencananya baru gitu Pak. Oke, jadi nanti di metodologinya yang pertama tadi sebutin ya, cara dapat 84 itu gimana. Kenapa dari 103 cuma 84, itu disebutin juga gitu ya, disebutin juga yang nggak dipakainya kenapa gitu ya, itu penting gitu kan ya. Baru masukin nanti rumusnya, Y-nya itu apa, X1, X2, X3-nya itu apa gitu ya. Begitu dipeliti di hasilnya, nanti baru langsung tabelnya. Tabelnya jangan mau dari SPSS, dari Excel boleh gitu ya, tapi perhatikan jurnal cara masukin tabelnya gitu ya, bukan copy paste langsung dari dari SPSS-nya, bukan seperti itu gitu ya. Ada caranya. Biasanya kalau dia signifikan dikasih bintang 3 gitu ya, kalau signifikannya kurang kasih bintang 2, kalau nggak signifikan berarti nggak ada bintangnya gitu. Terus ada standar errornya disebutin gitu ya. Caranya seperti itu ya, bukan copy paste ke dalam hasil SPSS-nya gitu, bukan seperti itu gitu ya. Oke. Siap Pak. Oke, nggak apa-apa. Udah nih, berarti udah selesai. Sudah Pak, sebentar lagi. Oke. Ya udah, berarti bagus ya, sudah selesai. Juga nanti di itunya jangan lupa kuesionernya ya, kuesionernya dilampirkan, jangan lupa gitu ya. Contoh kuesionernya aja ya, contoh kuesionernya, kuesioner yang kosongannya gitu ya. Mau ditampilin sekarang atau nanti aja Pak? Sudah habis kayaknya waktunya ya, ntar aja. Oke, sudah bagus ya, sudah sampai tinggal pengolahan data berarti kan ya. Iya Pak. Ya, makasih Muhammad Fathah dan teman-teman, bagus. Silakan kelompok 2 selanjutnya. Izin share screen ya Pak. Ya. Oh, kecil gitu. Oh, sudah. Izin memulai ya Pak. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan progres penulisan jurnal kami mengenai valuasi ekonomi warna wisata Coban Rais menggunakan zonal travel cost method. Lanjut. Adapun kami dari kelompok 2 beranggotakan Arum Vika Febinia absen 5, Doni Martua absen 8, Joshua Bani Limhot Manalo absen 13, dan Rinda Kartika absen 27. Next. Yang pertama latar belakang. Next. Mungkin latar belakangnya singkat saja. Ya, singkat aja ya. Baik Pak. Yang pertama karena memiliki lokasi yang dekat dengan pusat kota Batu, kemudian merupakan hutan lindung pinus dan rimba campur, yang dimana ini digunakan sebagai paru-paru kota yang harus dilestarikan keberadaannya. Nah karena ini menurut kami perlu diketahui seberapa besar manfaat ekonominya dan juga berapa besar manfaat ekonominya dan nantinya hasilnya ini dapat digunakan sebagai dasar untuk bagaimana kebijakan pengelolaan yang baik untuk kedepannya. Next. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, langsung saja kita ke nomor 2 yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah seperti biasa yaitu menentukan berapakah nilai ekonomi dari warna wisata Coban Rais. Kemudian yang ketiga, lokasi penelitian ini berada di objek wisata warna wisata Coban Rais, Dusun Dresel, Desa Oro-Oro, Ombok, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rinda Kartika. Silakan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data.
Di sini pengumpulan datanya yang pertama menggunakan survei lapangan dengan menggunakan kuesioner, kemudian survei secara daring menggunakan Google Form, kemudian wawancara dengan pengelolanya terkait jumlah pengunjung dalam 1 tahun, kemudian itu ada link Google Form-nya. Selanjutnya untuk isi kuesionernya, karakteristik responden yang diambil adalah nama, usia, jenis kelamin, alamat, pendidikan terakhir, alat transportasi, pendapatan responden per bulan. Untuk informasi biaya perjalanannya berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk berwisata ke Wana Wisata Coban Rais. Next. Nah, metode yang akan kami gunakan menggunakan Zonal Travel Cost Method, di mana pada penelitian ini, zona yang kami gunakan dibentuk berdasarkan batas wilayah administrasi tiap kecamatan di Kota Malang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu gambaran Wana Wisata Coban Rais. Wana Wisata Coban Rais sendiri ini terletak di kawasan kaki Gunung Panderman, tepatnya berada di lereng sebelah timur Gunung Panderman, yang dikelola oleh Perum Perhutani serta memiliki luas 4,5 hektar are. Wana Wisata Coban Rais ini termasuk hutan lindung pinus dan limbah campur. Terdapat beraneka ragam vegetasi yang ditanam seperti eukaliptus, pinus, kamper, reguli, flamboyan, suren, kemiri, dan mahoni. Nah, aksesibilitasnya ini menuju air terjunnya dapat dijangkau kurang lebih 3 km dari area perkemahan. Perjalanan menuju air terjun dapat ditempuh dengan berjalan kaki maupun terdapat juga jasa ojek yang tersedia. Lalu kemudian selanjutnya daya tarik dari Wana Wisata Coban Rais ini berlokasi dekat dengan pusat kota. Masuk ke metodologinya aja, Mbak. Apa metodologinya apa, Mbak? Untuk metodologinya sudah tadi Pak di travel cost method. Ya, tapi kan nggak jelas itu ya, cara ngambil sampelnya bagaimana, cara variabelnya apa yang dipakai, fungsi rumusnya seperti apa. Mungkin bisa slide sebelumnya yang zonal travel cost method. Ya, Slide-nya dikembali, Don, ke sebelumnya. Nah, next lagi, Don. Satu lagi. Nah, kalau untuk pengumpulan sampelnya itu pakai survei lapangan sama daring, Pak. ya dapat berapa? Caranya bagaimana mendapatkan surveinya itu berapa orang, itu rumusnya bagaimana, survei daring juga rumusnya bagaimana. Kami rencana untuk jumlah respondennya menggunakan rumus linear. Oh, berarti belum dilakukan. Belum Pak, masih rencana. Oke, berarti belum ada hasilnya dong ya? Belum Pak, kami masih mengumpulkan beberapa data responden dulu Pak, tapi masih belum menentukan jumlahnya. Oke, berarti nanti jangan lupa cara menentukannya seperti apa gitu ya. Berarti kalau kayak gitu kuesionernya kayak gimana? Berarti harus udah bikin belum kuesionernya? Sudah Pak di slide sebelumnya dan seperti ini Pak. Oh, jelek sekali nih. Kuesionernya nggak begini ya. Kalau ini kan poin-poin kuesioner ya. Kuesioner yang udah jadinya mana? Don, share screen yang Word-nya, Don.
Ini Pak. Oke. Di jurnalnya seperti ini juga. Pendapatannya bebas aja dia ngisi gitu ya. Iya, Pak. Di jurnal seperti itu juga. Biasanya pendapatan itu kalau bikin range biasanya ya. Saya nggak tahu, cuman jurnal Anda seperti itu nggak? Jurnal teman-teman begitu nggak? Ini janjian baru dibikin semalam ya? Iya, Pak, masih sementara, Pak. Gambarannya masih seperti ini, Pak. Oke, baik. Mbak Arum, Mas Doni, Mbak Rinda, siapa lagi satu lagi tadi? Joshua Pak. Joshua, Bani ya? Iya Pak. Baik, berarti PR-nya masih banyak nih ya. Pertama, kuesionernya nggak bagus gitu ya. Saya minta tolong teman-teman, kalau nanti teman-teman lampirin kuesionernya kayak gini, nilainya kurang bagus gitu ya. Contoh dari jurnalnya, bagaimana dia membuat kuesioner gitu ya. Kalau nggak salah kita udah pernah kasih tahu juga ya contoh kuesionernya gimana gitu ya. Dan teman-teman belum berjalan sama sekali berarti ya. Ini saya pikir belum gerak sama sekali nih kalau saya lihat gitu ya. Baru masih literatur review. Udah dari mulai dari pertemuan pertama kita sampai hari ini gitu ya. Udah cukup presentasinya. Terima kasih ya. Lanjut saja ke selanjutnya. Silakan. Izin share screen, Pak. Ya. Iya, Mbak. Silakan. Langsung saja ke Jadi metodologinya aja deh, langsung. Karena waktunya udah jam 8 juga nih ya. Ya, kayak izin Pak. Jadi dalam Ya. penelitian ini kami menggunakan HPM Hedonic Price Method dengan cara regresi linear berganda. Boleh next? Nah, jadi untuk progres kami, Pak, kami masih mengumpulkan data yang kami peroleh itu data primer dari ini kebetulan objeknya di daerahnya Sinta. Nah, jadi kami langsung peroleh data primer itu dengan cara survei dan wawancara langsung dengan penduduk sekitar untuk memperoleh data-data harga rumah sama variabel-variabel pendukung untuk regresinya nanti gitu Pak. Tapi untuk saat ini kami belum nentuin berapa jumlah responden atau berapa jumlah kuesioner yang akan kami pakai gitu Pak. Jadi masih ngumpulin datanya. Berarti belum mulai ya sama sekali ya? Ya, belum ke lapangan gitu kan ya? Ke lapangannya sudah Pak. Sudah ngumpulin beberapa ini juga Pak, beberapa data. Contohnya gimana? Contoh yang udah dikumpulkan? Boleh di next. Nah, ayo Sin. Iya Pak, jadi data yang kami kumpulkan contohnya seperti ini Pak. Ada harga propertinya, terus luas tanah atau luas properti, ada luas bangunan, tahun bangun nanti untuk menentukan usia bangunan, terus ini jarak ke pabrik dengan tingkat kebisingan, ini untuk variabelnya kita gitu Pak. Ini dari wawancara atau dari mana dapat ini? Iya, dari wawancara langsung Mbak. Oh gitu ya, ke 10 responden gitu ya? Ini baru beberapa, kita belum menentukan akan berapa yang kita pakai gitu loh Pak. Ya ini ada 1 sampai 10 berarti ada 10 orang yang udah dicoba gitu ya. Iya. Contoh kuesionernya gimana? Atau sudah ada hasil sementara yang ingin ditampilkan? Jadi sementara ini kita tuh wawancaranya langsung gitu loh Pak, tidak menyebar kuesioner. Nah, apakah nanti
selanjutnya kita harus pakai kuesioner yang formal gitu, Pak? Ya itu apa namanya, kuesioner itu kan bentuknya bisa macam-macam ya. Teman-teman bisa tahu 0,093, 0,099 ini gimana caranya? Oh, kalau kita wawancaranya itu hanya terkait harga propertinya, luas tanahnya, tahun bangunnya gitu, Pak. Kalau jarak ke pabrik dan tingkat kebisingannya ini kita mencari sendiri. Kalau jarak ke pabrik, misalnya jarak ke pabrik, kita mencari lewat Google Maps gitu, Pak. Jarak perjalanan antara objek sampai ke pabriknya. Nah, kalau tingkat kebisingannya kita menarik garis lurus dari pabriknya ke objeknya gitu, Pak. Jadi kan misalnya ada objek yang berada di dekat pabrik, tapi bisa aja jarak ke pabriknya itu dia jauh karena perjalanannya emang berkelok-kelok gitu, Pak. Berarti tingkat kebisingan sama jarak ke pabrik ini berhubungan dong? Iya. Jadi maksudnya dia jalannya berkelok-kelok tapi dia tetap bising karena sebenarnya dekat gitu ya? Iya, Pak. Tapi kan secara perjalanannya jauh gitu, Pak. Oke, nanti dijelasin aja ya kalau kenapa teman-teman menggunakan garis lurus gitu ya, karena mungkin suara itu apa namanya tidak tergantung dari apa namanya bisa dilakukan dengan cara garis lurus tersebut gitu ya, apalagi kalau ada apa namanya kalau ada literaturnya gitu ya, dicoba cari literaturnya juga ya. Siapa? Terus kan kalau hedonic price method kan enggak cuman ini, ada luas tanah, luas bangunan, ada lingkungan, ada environment ya. Yang lingkungannya jarak ke pabrik itu. Di slide sebelumnya variabel mungkin. Nah, ini Pak, environmental tingkat kebisingannya, Pak. Ada properti, jumlah kamar, usia bangunan, jarak ke CBD, tingkat kebisingan. Oke. Environmentalnya memang itu aja ya? Sementara ini iya, Pak. Gini Pak, kita kemarin ada rencana tingkat kebisingan ini ditambah dengan debu, itu memungkinkan nggak ya Pak? Ya tergantung situasi rumahnya kan ya, yang mau dinilai kan ya, situ ada apa aja gitu yang kira-kira mempengaruhi nilai rumah itu gitu ya. Bisa tingkat kebisingan, bisa debu, bisa tempat sampah, segala macam kan ya. Kalau ada tempat pembuangan sampah, kan bisa juga ya. Neighborhood-nya, jarak CBD, oke. Gitu ya. Dari literatur review-nya apa aja harus yang biasa dipakai? Kalian ketika membentuk ini kan biasanya berdasarkan literatur review ya. Literatur review yang kalian baca apa aja itu? Kalau di literatur kami itu Pak, pengaruhnya tetap pabrik, tapi dia ngaruhnya ke air bersih Pak. Oke. Nah, berarti jadi ketika kali teman-teman bikin suatu paper itu kan berdasarkan literatur review ya. Kalau teman-teman berbeda dengan literatur review-nya, mesti dijelaskan kenapa berbeda, gitu ya. Nggak bisa langsung bilang tingkat kebisingan. Boleh, nggak ada masalah. Cuman
kenapa lebih menggunakan tingkat kebisingan daripada air, misalkan tadi ya, masalah air gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saran saya ini property, neighborhood, environmental ini berdasarkan literatur review dulu apa gitu ya. Terus yang kalian ambil itu teman-teman apa gitu ya. Tadi udah melakukan uji coba, itu udah saya apresiasi kepada 10 responden gitu kan ya. Nah, namun sekali lagi kan kalau nggak salah kemarin kita ada contohnya ya, beberapa bahkan dikasih tahu contohnya kuesionernya gitu ya. Berarti ada baiknya menggunakan kuesioner gitu ya. Itu untuk teman-teman itu sebagai bukti kalau teman-teman sudah melakukan pengambilan data primer gitu ya. Oke, ya sudah itu dulu karena waktunya sudah habis. Siapa aja tadi orangnya di sini, Mbak siapa aja tadi? Frederika, Muhammad Amir Hussein, Nasrul Syaputra, sama Sinta Octavia, Pak. Sinta Octavia Sinta, Nasrul, terus Frederika, satu lagi? Muhammad Amir Hussein, Pak. Muhammad Amir Hussein, Amirul Hussein ya. Oke, baik. Ya, selanjutnya silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Boni dan juga teman-teman. Hari ini kami akan menyampaikan progres kami, yakni paper PSDA yang menggunakan metode hybrid test method sama seperti kelompok sebelumnya. Rencana juga taman kota, ya langsung aja ke metodologinya, Mas. Pak. Sebelumnya kami ingin menjabarkan dulu mengenai bundling atributnya ya Pak, yang sudah. Ya boleh. Ya udah, singkat-singkat aja ya metodologinya yang lama, hasilnya kalau ada ya. Kebetulan progresnya masih dikit Pak, karena kami baru wawancara kan kalau misalkan dari adopsi dari teori yang digunakan di penilaian dan pendataan massal itu variabel yang digunakan adalah variabel yang menjadi preferensi masyarakat sekitar. Ya udah coba dulu, jelaskan dulu coba. Oke Pak. Iya nggak apa-apa, itu dipresentasiin, jadi saya tahu sampai mana gitu ya. Oke Pak, variabel yang kami gunakan dulu ya Pak sebelumnya. Untuk variabel dependennya kami menggunakan harga dari properti tersebut. Lalu untuk variabel independennya ada luas tanah. Karena luas tanah dan luas bangunan ini kan menentukan harga dari properti. Lalu jumlah kamar juga dan juga jumlah lantai itu dari sisi fisik propertinya. Lalu untuk jarak ke CBD dan juga jarak ke sekolah ini menjadi esensial bagi masyarakat sekitar karena mereka beranggapan bahwa kan kebetulan ini perumahan yang ada di taman kota ini isinya adalah masyarakat dengan kelas ekonomi atas. Jadi mereka menganggap untuk jarak ke CBD sebagai tempat mereka belanja maupun kerja itu menjadi hal yang penting. Lalu jarak ke sekolah kami menggunakan Santa Ursula. Mengapa demikian? Karena jenjang pendidikannya sudah tersedia dari SD sampai dengan SMA dan juga memang sudah ada lama di sekitaran taman kota. Lalu untuk environmental sendiri kami menggunakan jarak ke taman kota 1 itu sendiri. Jarak ke sekolah itu saya pikir nggak harus ya, nggak harus ke Santa Ursula, tapi tanya jarak sekolah terdekat. Iya Pak, gitu kebetulan ya. Jarak sekolah terdekat dari taman kota 1 memang Santa Ursula begitu. Iya, tapi kan tergantung teman-teman wawancaranya rumah-rumah dekat situ atau agak jauh gitu kan ya. Oh iya Pak, kebetulan memang belum dapat data yang untuk digunakan. Jadi maksudnya di sini diganti aja, bukan jarak ke sekolah Santa Ursula tapi jarak sekolah terdekat. Oh iya baik Pak. Namun untuk yang CBD kami spesifik buat CBD. Ya itu oke ya, karena CBD cuma 1 kan ya, kalau sekolah kan ada banyak. Iya betul Pak. Oke, balik lagi ke presentasi tadi. Selanjutnya alasan kami menggunakan ya ini lewat. Nah ini Pak,
runtutan pengerjaannya. Tadi pencarian data properti sekitar Taman Kota 1 itu belum terlaksana, tapi kami sudah menentukan variabel independen dan juga variabel dependennya. Lalu untuk olah datanya kami menggunakan regresi linear berganda untuk menentukan implicit price dan juga consumer surplus, karena tujuan dari implicit price ini Ya, kan berarti untuk, belum ngapa-ngapain kan ini? untuk sementara baru itu Pak, dari penentuan Ya udah, variabel. lewat aja lewat. Kelompoknya siapa namanya aja? Ada saya, lalu ada Alif Sofyan Subhan, ada Putri Zakia, dan juga Gerda Karina. Siapa aja? Alif Sofyan, Farah Syadat, Alif Sofyan, terus Putri Zakia, Pak. Putri Zakia dan juga Gerda Karina. Putri Zakia ya, Wirda Karina ya. Oke, baik, lanjut. Yang selanjutnya. Baru sampai sini aja, Pak. Karena Iya, langsung grup selanjutnya aja. Oh ya, terima kasih, Pak. Siapa grup selanjutnya? Setelah ini siapa grup selanjutnya nih? Masih ini berapa orang nih? Ini baru grup berapa ini? Baru grup 4 ini kan ya? Masih ada 3 grup lagi nggak sih? Sekarang Ya, kelompok 5, Pak. Hah? Saya kelompok 4, sekarang kelompok 5. Ya, kelompok 5 mana? Grup 5. Oke, benefit transfer. Oke, kalau benefit transfer cuma satu grup berarti kan ya, seingat saya ya. Ya, silakan. Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami akan memulai presentasi kami tentang paper yang akan kami buat, yaitu yang berjudul Penilaian Hutan Mangrove dengan Benefit Transfer Method. Anggota kami terdiri dari 4 orang, Andi Ardiansyah, Daniel Parasian, Joshua Mangapul Pernasipan Silaban, dan Nila Piki Yulianti. Oke. Yang pertama, latar belakang. Ekosistem mangrove sebagai salah satu pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Kawasan hutan mangrove ini juga digunakan sebagai bagian dari konservasi dan mitigasi ancaman bencana. Hutan mangrove ini masih terbilang sangat asri. Objeknya itu hutan mangrove ayah di Kebumen yang masih terbilang sangat asri dan kondisinya masih cukup terjaga. Nah, mengingat pentingnya peran ekosistem mangrove ini, maka diperlukan suatu kajian untuk mengestimasi besarnya nilai ekonomi, yaitu melalui valuasi ekonomi. Untuk tujuan penelitian ini adalah menentukan nilai ekonomi sumber daya alam kawasan hutan mangrove ayah yang berada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Objek penelitiannya ini. Gambaran umum bisa dilanjutkan oleh Nila. Ya, cepat aja ya. Ya, baik. Ya, untuk gambaran umum objek penilaian secara garis besar, nah kawasan hutan mangrove di Ayah ini terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama ada kawasan pemanfaatan, yang kedua ada kawasan penyangga, dan yang ketiga ada kawasan inti. Nah, untuk kawasan yang disediakan untuk para wisatawan ini hanya kawasan pemanfaatan saja. Sedangkan kawasan penyangga dan kawasan inti itu merupakan kawasan untuk konservasi yang tidak diperkenankan untuk dijamah oleh wisatawan. Selanjutnya. Nah, ini mengenai kondisi saat ini di hutan mangrove ayah. Jadi terdapat 3 jenis perlindungan. Yang pertama ada perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, ini meliputi perlindungan ekosistem darat dan air. Jadi upayanya untuk perlindungan dia memerlukan dukungan dari peraturan. Kemudian ada pengawetan keanekaragaman flora dan fauna. Nah, ini dilakukan dengan cara menyediakan tempat sampah untuk menghindari pengunjung membuang sampah sembarangan. Kemudian ada juga aturan untuk pendirian bangunan permanen dan non-permanen yang ditujukan sebagai upaya pengawetan area mangrove. Next. Dan ada juga pemanfaatan secara lestari untuk sumber daya hayati dan ekosistem ini lebih ke pemanfaatan secara
direct, yaitu seperti yang sudah ada, yaitu ada pemanfaatan kepiting soka dan ada juga pemanfaatan udang. Nah, kepiting ini memiliki habitat di bawah serasah pohon mangrove yang mendasari adanya upaya budidaya kepiting di area mangrove. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu mengenai jenis pohon mangrove yang ada di objek penelitian, yaitu hutan mangrove Ayah Kabupaten Kebumen. Terdapat 8 macam jenis pohon mangrove, di mana didominasi oleh mangrove jenis Rhizopora mucronata atau bakau tulen atau bakau minyak. Hal ini disebabkan karena jenis pohon ini memiliki pertumbuhan yang relatif cepat, yang mana pemerintah setempat itu lebih fokus untuk menjadikan hutan mangrove ini sebagai kawasan konservasi dan mitigasi ancaman bencana. Aja Mas, cepat aja. Gimana cara melakukan benefit transfernya nih? Langsung ke benefit transfernya, Pak. Ya, caranya gimana? Udah selesai belum? Baru benefit transfer, baru option value-nya aja, Pak. Yang use value sama udah direct belum wawancara, Pak. Ya udah, coba. Nah, ini untuk manfaat pilihan benefit transfer method, kami menggunakan unit transfer value, Pak. Ini dapat dari jurnal. Nah, dari jurnal ini tuh kita dapat nilai keanekaragaman hayati untuk hutan mangrove per tahun 2017 itu 92 juta sekian, yang kemudian disesuaikan dengan nilai inflasi, hingga per 2022 itu didapat 102 juta 17.338 rupiah. Kemudian diketahui luas hutan mangrove itu, maaf Pak, salah ketik ini Pak, luas hutan mangrove-nya itu 18 hektar. Kemudian sehingga didapat nilai total manfaat per tahun itu 1.836.312.091 rupiah. Oke. Nah, ada adjustment nggak? Kalau adjustment kami belum dapat Pak, karena di jurnal sendiri itu. Permisi Pak, adjustment-nya masih sekedar dari inflasi aja Pak. Jadi karena ini penelitiannya juga di Indonesia, jadi kami mikirnya penyesuaiannya cuma di inflasi, karena penelitian sebelumnya itu ada di tahun 2017, sedangkan sekarang di tahun 2022. Jadi penyesuaian yang kami lakukan cuma penyesuaian dari tingkat inflasinya aja Pak. Masih sekedar di situ Pak. Oke, baik. Daniel Parasian. Iya. Siapa aja sih kelompoknya nih? Saya sendiri, Andi Ardiansyah, Nila Vicky, dan Joshua Mangapul, Pak. Oh, oke, baik. Joshua Mangapul. Baik, Joshua ada yang mau dibicarakan? Joshua nggak ada ya orang ya? Izin Pak. Jadi yang bagian identifikasi manfaat kan kami dapat untuk sementara ini yang datanya Pak, yang masih dapat kami peroleh itu direct use sama indirect use. Di mana yang direct use itu identifikasi kepiting soka dan juga udang, sedangkan untuk identifikasi manfaat yang indirect use itu ada biodiversity, penjaga abrasi, dan juga penjaga kebersihan udara, Pak. Itu belum? Yang option value belum, Pak. Oke. Lalu selanjutnya mau gimana selanjutnya? Kedepannya mau ngapain kedepannya? Mungkin untuk pengambilan data ke objek penilaian Pak, seperti kunjungan lokasi sama penentuan kuesioner dan juga variabel nanti yang akan diambil dalam penilaiannya Pak. Benefit transfer kuesioner buat apa? Ke lokasi buat apa? Pak. Ya, Mbak Nila, silakan. Iya Pak, izin. Jadi kan kami sebetulnya tidak hanya pemanfaatan terhadap itu saja tadi apa yang sudah dijelaskan di perhitungan, tapi juga mungkin ada yang mengenai
yang pemanfaatan secara langsung seperti kepiting. Nah, itu kemungkinan kan tidak dinilai dengan menggunakan BTM ya, Pak. Nah, untuk menentukan total economic value-nya mungkin kami juga harus mencari data-data tersebut, Pak. Berarti nggak hanya benefit transfer nih ya ceritanya. Iya, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Baik, ya bagus kalau memang bisa, kalau mau melakukan itu silahkan gitu ya. Jadi akan lebih baik hasilnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih ke teman-teman. Berarti masih banyak ini PR-nya ya, karena direct use values-nya tadi kalau emang mau ke lapangan berarti udah ada itunya belum? Udah ada kuesioner atau yang lain-lainnya belum? Sejauh ini belum, Pak. Karena rencananya kami setelah melakukan kunjung lapangan, nanti dari lapangan itu kita tahu variabelnya apa saja, baru kita buat kuesionernya, Pak. Oke, baik. Berarti belum ya. Ya sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya aja ya ke grup selanjutnya, grup 6, silakan. Baik, Pak, izin share screen-nya. Ya. Baik, yang pertama di sini kami dari kelompok 6 tentang aplikasi Contingent Valuation Method CVM dalam upaya peningkatan kualitas udara kota Tangerang Selatan. Nah, anggota kami itu yaitu ada saya sendiri, Alivia, absen 3, kemudian ada Dimas Mahendra Patria Negara, absen 7, Muhammad Afina Zarfan, absen 16, dan Revan Zalmas, absen 26. Kemudian di sini objek penelitian dan latar belakang alasan kami memilih Kota Tangerang Selatan sebagai objek penelitian kami. Nah, Kota Tangerang Selatan ini merupakan daerah penyangga ibu kota Jakarta dan menjadi daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dan di sini memang seiring dengan perkembangan fungsi kawasan tersebut, banyak memicu adanya isu lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Nah, salah satunya adalah isu polusi udara. Kemudian next akan dijelaskan oleh teman saya, Zarfan. Ini tadi data-datanya yang dijelaskan Olivia tadi, Tangerang Selatan ini indeks kualitas udaranya paling buruk di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Next aja, Dim. Nah, ini penyebabnya ada jumlah penduduknya, peningkatan industri, sama banyaknya transportasi. Next. Sehingga dari latar belakang itu kami menentukan tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan, dalam hal ini kualitas udara di Kota Tangerang Selatan, lalu mengidentifikasi karakteristik responden terhadap kondisi udara di Tangerang Selatan, dan mengestimasi nilai ekonomi berdasarkan nilai willingness to pay yang diberikan oleh responden dalam upaya peningkatan kualitas udara di Tangerang Selatan menggunakan Contingent Valuation Method. Terus? Metodologi yang digunakan, kami menyebarkan kuesioner secara langsung dan melakukan wawancara melalui survei. Untuk mendapatkan kesediaan membayar, yaitu WTP, kami membuat pasar hipotetis, kemudian menentukan nilai bid menggunakan dichotomous choice, dan memperkirakan bid curve. Lanjutnya, nah, untuk pasar hipotetis ini kami menyebutkan poin-poinnya dahulu, Pak. Di sini ada current situation-nya, yaitu di mana banyak industri yang menghasilkan polusi udara, dan polusi udara juga dipacu oleh adanya emisi kendaraan bermotor. Setelah adanya survei ini dan tindakan pemerintah, diharapkan akan ada perbaikan kualitas udara dan dilihat dari penurunan indeks AQI US, kemudian ketersediaan ruang terbuka hijaunya memadai, dan penurunan jumlah penderita penyakit paru-paru, mata, dan hidung. Seperti yang caranya gimana? Caranya memaksimalkan penggunaan transportasi publik. Memaksimalkan itu maksudnya gimana? Revitalisasi itu maksudnya bagaimana? Perbaikan pengelolaan asap industri itu bagaimana?
kalau maksimalisi penggunaan transportasi publik, kami bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dengan membangun sarana seperti KRL yang lebih efektif begitu, Pak. Ya, yang dikasih tahu ya, yang dikasih tahu itu mau diapain transportasi publiknya gitu ya, biar mereka ini kan ceritanya teman-teman mau ngasih tahu biar orang-orang mau naik transportasi publik gitu kan ya. Caranya gimana gitu ya, langsung kasih tahu gitu ya. Revitalisasi juga dikasih tahu caranya bagaimana gitu ya, apa mau apa namanya bikin hutan kota atau apa gitu ya. Nanti kan ini berhubungan sama duitnya ya, duitnya ngambilnya dari mana? Ya Pak, baik Pak. Kemudian untuk pengelolaan asap industri sebelum dibuang ke udara itu, kalau dari pemerintah bisa menggalakkan pajak karbonnya Pak, yang selama ini juga belum pernah dilakukan, baru wacana begitu. Oke, baik, boleh aja kalau bisa tiga-tiganya silahkan gitu ya. Saran saya sih salah satu aja gitu ya, teman-teman mau ngapain gitu ya. Baik Pak. Silakan, tapi boleh aja. Udah dilakukan belum ini? Udah ada testing, apa udah survei atau gimana? Sudah belum? Izin Pak. Ya, jadi Dimas. kalau siapa? Kalau selama ini sejauh ini kami masih ini Pak, belum menggunakan kuesioner yang langsung ke lapangan Pak, karena kita kan mau kuliah UASnya offline, jadi kita kan mau ke Tangerang Selatan, mau ke kampus, jadi saat pengambilan survei itu saat kita sudah di kampus semua gitu Pak, secara langsung semuanya. Dan kalau sejauh ini kami mengambil 3 kecamatan di kota Tangerang Selatan. Ini karena apa? Karena di Pondok Aren itu, Pondok Aren, Serpong, dan Ciputat itu sudah kami lihat di BPS itu jumlah industri, jumlah perusahaan industri sama jumlah penduduk itu yang paling banyak, sehingga menurut kami 3 kecamatan ini patut untuk dijadikan kota Tangerang Selatan gitu Pak, pada kualitas udaranya gitu. Jadi di sini kalau rencana penelitian kami ada beberapa poin gitu. Yang pertama itu target respondennya itu mahasiswa PKN instan, karena kita mau ke PKN instan juga. Terus kita juga menargetkan masyarakat kota Tangerang Selatan di antara Pondok Aren, Serpong, dan Ciputat. Nah, respondennya berjumlah 100 itu menggunakan rumus Lovin. N besar adalah jumlah populasi, karena kita hanya menggunakan 3 kecamatan, makanya kita menjumlahkan di sini dari Pondok Aren, Serpong, dan Ciputat. Dihasilkan totalnya 869.965. Nah, terus dibagi dengan rumus Lovin seperti ini, 1 plus jumlah populasi kali 0,1 kuadrat. Dihasilkan 99,98, sehingga kami bulatkan menjadi 100 orang respondennya. Nah, untuk lokasi sampelnya seperti tadi, Pondok Aren, Serpong, dan Ciputat. Kami menggunakan WTP Pak, bukan WTA sebagai mencerminkan nilai ekonominya. Jadi WTP itu mencerminkan bagaimana perbaikan kualitas udaranya di kota Tangerang Selatan. Oke. Yang poin terakhirnya kita menggunakan teknik bidding, yaitu dichotomous choice, karena sesuai dengan materi yang kemarin Pak di slide itu kan disarankan menggunakan dichotomous choice. Dan kita juga sehingga bisa menggunakan Excel yang kemarin Pak, yaitu menawarkan bidnya dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 25.000. Nah, ini caranya itu kita nanti Pertanyaannya setiap 5.000 sampai 25.000, cara nentuinnya gimana? Kenapa pilih 5.000? Kenapa nggak pilih 500.000? Kalau sejauh ini masih belum menemukan bagaimana menemukan 5.000 Pak, karena kemarin kita ya Pak. Nah, itu pentingnya tadi ya, teman-teman tuh mau ngapain gitu ya. Misalkan tadi ya, revitalisasi, teman-teman mau bikin hutan kota atau apa gitu ya, kira-kira nilai hutan kota itu berapa gitu kan ya. Lalu teman-teman tadi udah punya jumlah penduduk ada 800 ribuan gitu kan ya. Nah, kira-kira teman-teman mau bikin hutan kota sebesar apa gitu ya. Tergantung nanti bid yang mereka dapatkan kan gitu ya. Gitu ya. Contohnya kalau 5.000 dikali 800.000 dapatnya berapa?
4M, Mbak. 4M. Nah, berarti 4M tuh kira-kira mau bikin apa gitu ya. Jadi dikasih tahu sama nanti di kuesionernya dikasih tahu berarti ya 5.000 itu kira-kira bisa bikinnya ini, 10.000 tuh kira-kira bisa bikinnya ini, itu kira-kira bisa bikinnya itu. Jadi orang tahu, oh iya ya, ini nanti kalau saya ini akan segini. Jadi ketahuan, oh nanti berarti saya harus melakukan, berarti saya nanti mau deh ngebitnya segini ya, gitu ya, ngebitnya segini, gitu. Karena itu adalah apa namanya esensi daripada melakukan wawancara ini, gitu ya. Kita mau memprediksi dengan bid ini kita kira-kira bisa dapat berapa gitu ya, dan kita kira-kira mau bisa bikin berapa gitu ya. Oh, jadi dikasih penjelasan ya, Pak ya? Iya, makanya itu tadi jelas kan ya, kalau kemarin lihat contoh kita kan jelas ya, dia mau bikin apa gitu ya, apakah tadi kalau mau transportasi umum apakah mau bikin bis listrik gitu kan ya. Apakah mau bikin bis listrik yang nyaman, bis listrik itu kira-kira harganya berapa, gitu kan ya, sehingga tahu nih, oh apa namanya, untuk membuat bis listrik ini kira-kira butuh sekian, sehingga mau nggak misalkan apa namanya, diambil duitnya itu dari pajak atau dari apa, gitu kan ya, dari pajak sekian untuk Bapak Ibu kira-kira maunya 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, atau 25.000 ini, gitu kan ya. Namun dikasih gambaran dulu, gitu ya. Oh, kalau ini tuh kira-kira bisa dapat sekian, dapat 1 bis, apa 2 bis, 3 bis, 4 bis, gitu. Misalkan kalau 5.000 sampai 25.000, gini gitu kan ya. Nanti apa namanya itu yang jadi oh mereka punya gambaran, oh kalau saya ngasih segini tuh nanti harapan saya bisa naik bis listrik misalkan seperti itu gitu ya, dengan kalau 1 bis dikit banget gitu kan ya, mungkin seperti itu gitu ya. Siap dipahami, Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya menggunakan data primer, yaitu tadi penyebaran kuesioner pada responden, sama data sekundernya tadi untuk mencari jumlah penduduk sama industrinya bagaimana, itu dari BPS Kota Tangerang Selatan, BPS Provinsi Banten, sama laman resmi IQ Air Index, khususnya di indeks AQI US yang untuk menilai yang ini. Nah, ini tabelnya adalah tabel US AQI level dari good sampai hazardous. Semakin besar indeksnya makin buruk kualitasnya. Kami ambil dari iqr.com. Nah, yaudah ini udah ada. Sekian, Pak. Berarti udah sekian. Coba ke atas lagi, satu lagi tadi. Udah ada, berarti kan yang bagus itu berapa? Berarti sekarang di Tangerang Selatan yang mana? Teman-teman mau naikin ke yang mana? Gitu ya. Kira-kira kalau mau naikin yang mana itu butuh bis listrik berapa atau butuh taman kota berapa gitu ya, itu kan bisa kelihatan ya, sehingga nanti kelihatan oh bidnya harusnya sekian gitu ya, bidnya kurang lebih sekian, namun kita kasih range A, B, C, D gitu ya, sehingga kita bisa oh mau bikin taman kota luas 100 meter, 1.000 meter atau mau 3.000 meter gitu kan ya, misalkan seperti itu gitu ya. Oke Pak, siap Pak. Ini untuk Tangerang Selatan tadi Pak, untuk indeksnya Pak. Nah ya kan 74,9. Nah teman-teman mau ke yang mana, mau mindahin kemana dari 79, 74 menjadi yang mana gitu kan ya. Karena dikasih tahu sama dia untuk mengurangi ini kita butuh bis listrik atau butuh taman kota gitu kan ya. Apa namanya, mulai dari 100.000 meter, 2.000 meter, 3.000 meter gitu kan ya. Nah itu ada pilihan itu. Nah teman-teman kira-kira nilainya itu sekian, adalah sekian, sehingga mau nggak melakukan kalau ini misalkan saya ambil dari pajak atau dari mana dengan harga tadi 5.000, 10.000 setiap keluarga, setiap orang gitu kan ya, dijelasin itu. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, berarti sekian, belum bergerak kan ya? Berarti belum ada lapangan kan ya? Ya udah. Belum ada lapangan, ya sudah. Ya sudah. Selanjutnya silakan grup berapa nih? Terakhir ya? Grup terakhir ya. Silakan. Mbak Adis, siapa lagi? Mas Gilang, Mas Atarik, sama Mas Miftahul Falah ya.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bondi dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan rencana penelitian kami dan di objeknya di Taman Wisata Alam Punti Kayu dengan menggunakan metode CVM. Next. Nah, ini gambaran di dalam taman wisatanya. Untuk gambaran umumnya, Taman Wisata Alam Punti Kayu merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di tengah kota Palembang. Objek ini didominasi dengan tanaman pohon pinus beragam jenis yang membentang di atas lahan sebesar 50 hektar. Vegetasi yang melimpah menjadi rumah yang aman untuk fauna di sana. Potensi wisata alam kawasan TWA ya. Data pengunjung ke TWA Punti Kayu sebagian besar dengan tujuan rekreasi, lainnya adalah untuk penelitian. Next. Tujuan penelitian dari yang kami lakukan ini adalah yang pertama untuk mengetahui penilaian pengunjung secara umum. Yang kedua adalah untuk mengetahui nilai ekonomi ekowisata Taman Wisata Alam Punti Kayu dengan pendekatan CVM. Next. Ya, untuk tinjauan pustakanya sebagai pendukung penelitian kami menghadirkan apa itu nilai ekonomi sumber daya alam, penilaian sumber daya alam. Selanjutnya, ekowisata sendiri karena Taman Wisata Alam Hutan Kayu Ponti di Palembang termasuk ekowisata, dan teknik sampling kami menggunakan rumus Alvin. Kemudian, dan apa itu CVM itu sendiri. Selanjutnya, untuk metodologi. Nah, untuk metodologi, lokasi di sini ada di Palembang, Taman Wisata Alam Punti Kayu ada di Palembang, dan penelitian yang kami lakukan mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 15 Juli. Masih berprogres Pak di sini. Jadi udah mulai jalan ya? Iya, baru survei lapangan saja Pak, belum ya, udah mencari bagus. datanya. Ya, bagus. Lanjutin. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada jenis sumber data. Data primernya itu diperoleh dari langsung dengan menyebar kuesioner, yang mana kita baru bikin kuesionernya aja. Sekarang untuk progresnya Pak, nanti ada di belakang, dan nanti meliputi sebenarnya umur, pendapatan, Islam, jika pada responden, dari mana, kemudian nggak paham, sampai kunjungan gitu Pak. Terus data sekundernya, data dari pihak pengelola TWA Punti Kayu, dari jumlah pengunjung, dari tahun ke tahun, dan sejarah itu bisa dapat dari teman-teman. Ya, lanjut. Berapa itunya? Berapa yang rencana mau diambilnya gimana? Ya, berdasarkan rumus Alvin, kita coba ukuran populasi dari 1000 kok. 1000 dari mana? Ya. Kok bisa genap begitu? Ya, jadi kemarin kita coba lihat dari jurnal-jurnal sebelumnya Pak, karena kemarin pas survei kita belum survei di lapangan ke TWA-nya belum dapat hasilnya. Jadi 1000 ini kita lihat dari jurnal literatur review kita yang kemarin Pak. Ya nggak bisa begitu dong. harus tahu 1000 itu dari mana, gitu ya. Nggak bisa dari literatur review karena kan objeknya beda ya. Kayak tadi, kayak Dimas tadi tuh ada 800.000 kan tahuan ya. Jadi teman-teman mau ngambil seberapa besar kecamatan atau kelurahan gitu kan ya, atau kabupaten, itu populasinya berapa gitu ya, baru teman-teman lihat sampelnya berapa gitu kan. Ya mungkin untuk belajar ini nggak perlu sampai 5% ya, kalau bisa 5% lebih bagus sih gitu ya. Mungkin ya 10% juga oke sih ya kalau untuk belajar ini. Baik Pak, berarti nanti terkait populasi tapi populasinya yang benar, jangan 1000 gitu. Iya, baik Pak. Saya sebagai peneliti udah punya insting aneh gitu ya, 1000 kok 1000 bisa genap begitu ya. Jarang populasi penduduk itu genap gitu ya, biasanya ada 1350 gitu kan ya. Ya, udah lanjut. Harusnya diajukan teman saya. Nah, selanjutnya Torik boleh next dulu, Mbak.
Nah, di sini metodologinya itu di sini ada rencana pasar hipotetiknya, Pak. Jadi yang pertama, faktanya bahwa TWA Punti Kayu merupakan satu-satunya hutan di tengah kota yang dimanfaatkan sebagai paru-paru kota. Yang kedua, merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Kota Palembang dan menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat Kota Palembang. Harapannya TWA Punti Kayu ini dapat lestari, dapat memberikan fasilitas yang lebih baik, dan menjadi lebih terkenal di kalangan wisatawan. Nah, tapi karena TWA Punti Kayu ini sudah berdiri cukup lama, jadi sudah banyak permasalahan yang ada di TWA Punti Kayu ini. Kalau misalnya tadi pas awal Falah bilang bahwa TWA Punti Kayu itu kan sebagai habitat flora dan fauna. Jadi kalau dulu tuh di Punti Kayu itu ada banyak faunanya, ada semacam gajah, ada tupai, musang, kura-kura, ular, dan sebagainya. Tapi sekarang itu permasalahannya salah satunya adalah di pemeliharaan flora dan fauna yang kurang baik. Karena sekarang faunanya itu yang kalau berdasarkan survei yang kami lihat kemarin itu hanya ada kuda, kelinci, beberapa unggas, dan burung. Oke. Berarti teman-teman mau fokusin di floranya kan? Flora faunanya kan? Ya, rencananya seperti itu, Pak, di pemeliharaan faunanya. Karena yang lainnya itu fauna yang lainnya itu bahkan diganti jadi patung dan tempat-tempatnya itu udah terbengkalai gitu, Pak, nggak diurus. Lalu caranya gimana? Nah, yang kami itu kan maunya pakai bidding game, tapi bidding game kan harus tahu juga ya mau ngapain. Kemarin itu kami tapi masih terbatas di penentuan nominalnya karena dari kami itu kesusahan mencari jurnal yang emang benar-benar membahas tentang pemeliharaan fauna gitu, Pak. Jadi itu yang harus dicari kan ya. Berarti mana caranya? Apa mau mau membuat seperti seperti kebun binatang atau seperti apa, biayanya berapa gitu kan, baru ketahuan bidding game-nya berapa dari populasi yang diharapkan berapa gitu kan ya. 1.000 yang pasti. Ya. Nah, tapi rencana yang kedua itu kami mungkin akan melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik karena tempat sampah di situ tuh cuman seperti tempat sampah anyaman gitu, Pak, dan juga suka ada ekor panjang yang mengganggu. Jadi sampah-sampahnya itu suka keluar dan bahkan jatuh ke anak sungai gitu, Pak. Oke, saya sih oke aja mau yang boleh yang mana aja ya, mau fauna boleh, mau tempat sampah boleh gitu ya, tapi yang jelas kalau tempat sampah mau diapain gitu kan ya, mau bikin tempat sampah baru yang bagus atau seperti apa, kira-kira butuh berapa tempat sampah gitu kan ya, berarti ya duitnya berapa baru ketahuan kan, oh kalau populasinya sekian berarti butuh biddingnya sekian gitu ya, gitu kan ya, lewat mana juga biddingnya gitu. Oke, lanjut. Udah ada terusannya belum nih? Nah, selanjutnya ini ada contoh rencana kuesioner yang akan kami berikan. Jadi di bagian awal ini kami harusnya ini ada salamnya dulu, perkenalan bahwa kami dari mahasiswa PKN STAN ingin melakukan penelitian. Udah nih, harusnya dalam survei ini yang pertama adalah apa? Chapter 1-nya itu apa? Perkenalan, oke. Perkenalan, oke. Terus ngasih tahu juga kan ya, kondisi sekarang seperti apa gitu ya, apa mau faunanya yang difokusin, apa tadi mau sampahnya. Terus ya kan, chapter 2-nya kita mau ngapain gitu kan ya. Tadi rencana awalnya itu bagian pertama ini menanyakan langsung tentang karakteristik responden, terus selanjutnya ya coba. Selanjutnya di setelah nomor 5 ini sebenarnya mau dikasih deskripsi bahwa kami akan menanyakan tentang permasalahan-permasalahan di Punti Kayu, Pak, dan bagaimana preferensi responden. Baru selanjutnya setelah nomor 12 itu bakal mana nomor 12-nya? Setelah nomor 12, nah ini baru kami akan memberitahukan mengenai skenario. Nah, baru nanti nomor 13-nya apakah bersedia untuk membayar dengan skenario yang sudah diberikan, seperti itu, Pak. Udah pernah dicoba belum ini? Ininya belum, Pak, tapi. Udah mulai dari 27 Juni.
Iya, belum, Pak. Berarti belum jalan. Belum, Pak. Kalau baru Oke. survei ke sananya. Oke, udah survei ke sananya gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi ini Santi apa namanya kuesionernya yang pertama kasih tahu dulu gitu ya. Teman-teman tadi udah ngasih tahu saya gitu kan, udah punya bahannya sebenarnya, tinggal dituliskan gitu kan ya. Tinggal dituliskan kalau ini seperti ini, kalau ini kita mau ini, baru tanyain kepada respondennya pernah ke sana atau enggak, tahu enggak tentang ini gitu kan ya. Berarti berhubungannya sama itu gitu ya. Kayak yang kuesioner yang kita contohin itu kan ya. Ya, dia ngasih tahu dulu, oh ini Pak apa namanya keadaannya sekarang seperti ini, Anda tahu nggak? Baru setelah itu tanya kan ya, Anda tahu apa enggak ini tentang ini, terus kita mau bikin ini gitu kan ya, baru nanti terakhir nanya dia mau ke berapa gitu kan ya, bidding game-nya gitu kan ya. Sama seperti tadi kelompoknya Dimas gitu kan ya, mau ngapain itu dikira-kira sehingga kita bisa tahu gitu ya, kalau tempat sampah mau bikin berapa ribu tempat sampah atau berapa ratus tempat sampah yang baru gitu kan ya, lokasi itu kira-kira berhubungan kan, nanti berhubungan sama duitnya itu ya, berhubungan sama duitnya berapa gitu ya. Oke, jadi yang kelihatannya baru jalan baru kelompok 1 ya, sama kelompok tadi ada ya, kelompok 3 apa ya, kelompok 3 kelompok 4 tadi ya, yang udah melakukan apa namanya sempat percobaan ke 10 responden. Yang lainnya berarti belum ada yang jalan ya. Ya, kalau gitu berarti deadline tidak berubah ya soalnya ya. Deadline nggak berubah, dipercepat aja gitu ya. Dipercepat, tadi udah ada yang bisa saya berikan informasi gitu kan ya. Apa namanya, jadi nanti jangan heran kalau tiba-tiba saya kagetin lagi gitu ya, saya kagetkan lagi. Misalkan kalau kapan gitu ya, tapi udah sekarang udah dikit lagi sih, harusnya udah selesai ya, harusnya udah selesai, harusnya udah mau selesai, namun ini belum selesai, baru ada beberapa grup yang udah mulai berjalan tadi ya. Grup yang pertama tuh bahkan udah hampir selesai melakukan apa namanya jalannya, tinggal melakukan pengolahan datanya, itu saya apresiasi gitu ya. Oke, baik teman-teman, berarti teman-teman saya pikir masih banyak ya, masih banyak PR-nya. Ya, saya minta maaf nih tadi apa namanya, karena kita ngajar waktu, jadi saya minta cepat-cepat gitu kan ya. Saya minta cepat-cepat, takutnya 7 grup nggak selesai gitu ya, takutnya 7 grup nggak selesai, makanya tadi saya minta buru-buru. Saya pengen lihat sebenarnya progresnya udah teman-teman udah sampai jalan kemana gitu ya. Kalau benefit mungkin kecuali tadi ya, benefit transfer sebenarnya nggak perlu jalan, cuman yang berarti yang lebih detail itu adalah caranya seperti apa gitu kan ya. Tapi tadi benefit teman-teman yang melakukan benefit transfer katanya mau jalan, ya saya silahkan aja gitu ya, saya persilahkan kalau teman-teman mau jalan gitu ya. Ya, itu aja ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak di sini sekarang sebelum kita udah sudahi? Izin Pak, mau konfirmasi Pak. Ya. Untuk yang CVM tadi Pak, itu tuh syarat masuk jadi responden itu minimal sudah tahu itu apakah sudah bisa masuk ke responden Pak? Maksudnya udah tahu objeknya, jadi dia tuh sebenarnya belum pernah ke sana, tetapi dia tahu objeknya dan tahu kondisinya gitu Pak. Nah itu sudah bisa masuk menjadi responden atau belum gitu Pak? Ya, keuntungan menggunakan CVM ini kan tidak harus yang udah pernah ke sana ya, gitu ya. Jadi boleh ya. Makanya kalau di CVM itu kan ada pengunjung dan non pengunjung gitu ya. Kalau nggak salah mereka bisa memisahkan menjadi 2 grup gitu ya. Yang pengunjung berapa, yang non pengunjung berapa. Jadi nggak harus yang sudah ke sana gitu ya. Bahkan di CVM itu tergantung apa namanya tujuan utamanya mau apa gitu ya.
tujuan utamanya mau apa, misalkan kalau tujuan utamanya adalah untuk kita ingin mengetahui biodiversity gitu ya, nggak tahu pun juga nggak apa-apa gitu ya, nggak tahu pun juga nggak apa-apa, yang penting kita kasih tahu gitu kan ya, kita kasih tahu ada kondisi alam itu sekian, terdapat kerusakan, kita mau ngapain, dia mau nggak gitu ya, dia mau nggak berkontribusi gitu kan ya, intinya kan itu ya kalau CVM itu ya, sehingga nanti bisa kita kalau dalam kebijakan realnya kita naikkan pajaknya, atau kita naikkan tarif tolnya, atau kita naikkan biaya listriknya gitu kan ya. Nah, siapa yang terdampak naikin biaya listriknya gitu kan ya, nah itu yang jadi populasi kita. Siapa yang terdampak kenaikan tolnya, itu yang jadi populasi kita gitu kan ya. Tadi kan kalau Dimas dan teman-teman menggunakan Tangerang Selatan yang 800.000 itu kan ya, 800.000 itu, nah kira-kira teman-teman nanti mau ngambilnya dari mana gitu ya, apa ada pungutan lagi atau lewat listrik yang ditarik lebih tinggi atau seperti apa gitu kan ya, itu yang nanti disebutkan gitu ya sama respondennya gitu ya Dimas. Oh iya Pak, jadi karena sebenarnya tuh kelompok kami mempunyai 2 opsi gitu Pak. Yang satu yang tadi Pak, yang di kualitas udara di Tangerang Selatan sama Pantai Kuta gitu Pak, Bali. Nah tapi kemarin masih bingung tuh Pak, karena yang tadi pertanyaan saya kalau udah tahu, misalnya belum pernah ke sana itu masuk ke responden atau belum. Jadi terus ada tadi dari Pak Bondi ternyata boleh-boleh aja gitu Pak ya, responden di CVM. Nah mungkin kalau setelah ini kami mengganti objek itu apakah diperbolehkan Pak? Jadi Silahkan aja mengganti. kalau bisa selesai tanggal 14 minggu keempat. Oke. Siap Pak. Ya Nanti kan? kalau kami ya jadi ganti konfirmasi ke Pak Bondi gitu aja ya Pak ya. Ya, ya gitu ya. Ingat minggu ke-14 kalau nggak salah teman-teman kan harus sudah selesai ya. Harus sudah selesai ngumpulin presentasi yang beneran gitu ya. Presentasi yang beneran semuanya, satu grup maksimal itu 15 menit ya. Itu udah maksimal banget ya. Biasanya 10 sampai 15 menit kebagi menjadi dua chapter. Dua chapter itu dalam artian 2 pertemuan gitu ya. Karena kalau satu pertemuan grup 15 menit kan berarti nggak cukup ya satu pertemuan gitu ya. Belum lagi nanti akan ada tanya jawab gitu ya. Ada tanya jawab kayak tadi ya saya nanya gitu ya. Itu kan butuh 5 menit sendiri minimal ya. Minimal itu 5 menit sendiri. Jadi 20 kali 7 kan lumayan ya. Takutnya belum lagi antara antara perpindahan itu biasanya butuh waktu tuh berapa menit gitu ya, 2 menit, 3 menit gitu kan ya. Nah, makanya dibagi jadi 2 grup. Namun 2 pertemuan. Namun biar adil ya berarti minggu ke-14 itu harusnya udah selesai semuanya, udah ngumpulin semuanya. Gitu ya. Ini Oke ya. pertemuan ke-12 ya Pak ini Pak. Apa? Ini pertemuan Ya, ke-12 ya Pak. kalau kita 12, kalau di kalau di grup itu sebenarnya masih 11. Kalau di pertemuan dosen itu sebenarnya masih 11. Oh iya Pak, di RPS 11 juga Mas ya Pak. Iya, Jadi masih 2 pertemuan lagi ya Pak ya? Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat deh sekarang deh ya, biar jelas ya, biar nggak salah semuanya. Sebentar, saya buka RPS-nya ya. Oh, udah pertemuan ke-12 juga kok sekarang. Berarti udah ini kan ya. Ini kan sekarang yang ini ya. Penyusunan instrumen field trip ini. Itu berarti kita udah minggu ke-12. Ya kalau di RPS-nya ya. RPS-nya sebentar.
penilaian. Oke. Ya, berarti udah minggu ke-12, tapi kalau dosen-dosen ini menganggap masih minggu ke-11 karena dia mulainya dari pertemuan ke-8 di sini, kalau saya langsung pertemuan ke-9 agar sesuai RPS gitu kan ya. Minggu depan teman-teman kan melakukan ada kuliah umum ya. Ada kuliah umum minggu depan kan ya. Berarti nggak ada kuliah kan ya, kuliahnya langsung kuliah umum. Paling nanti saya minta tolong Mbak Adis lagi ya, print screen kalau kuliah umumnya, biar itu menjadi dasar absensi secara secara administratif gitu kan ya. Nah di sini berarti udah teman-teman nih langsung sudah presentasi nih gitu ya, langsung sudah presentasi nih. Grup 1 sampai grup 4, ini grup 5 sampai grup 7 gitu ya, masing-masing maksimal 15 menit. Berarti udah tinggal 2 minggu. Baik, Pak. Ya. Jadi saya persilahkan kalau mau ganti objek, mungkin itu lebih mudah, saya persilahkan aja. Tapi ya dipastikan gitu ya, dipastikan bisa tercapai. Tadi udah beberapa teman menggunakan Google Form, berarti nggak usah langsung ketemu juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya, nggak usah tatap muka, nggak masalah gitu ya, asal teman-teman bisa dapetin respondennya gitu kan ya. Baik Pak, siap Pak. Oke ya, baik ya teman-teman. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak ada ya, saya ingatkan lagi udah tinggal 2 minggu nih, harus lebih serius gitu ya, bisa mulai jalan ataupun mulai menyebarkan kuesionernya gitu, tapi kuesionernya jangan asal-asalan gitu ya. Teman-teman udah dikasih contoh banyak kuesioner ya kan ya, dari jurnal, dari dari dosen juga kemarin ya, dari slide gitu kan ya, ada contoh kuesionernya gitu ya. Jadi yang baik gitu, lakukan kuesionernya. Karena apa? Kalau nanti teman-teman benar-benar melakukan penelitian gitu dan dipublikasikan, itu dilihat beneran kuesionernya. Kalau kuesionernya asal-asalan udah pasti ditolak langsung sama yang reviewernya gitu ya. Oke ya, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat Selamat Idul Adha, gitu ya. Selamat menunaikan Idul Adha bagi yang merayakan, dan selamat berlibur juga untuk teman-teman yang lainnya, gitu ya. Terima kasih kepada semuanya. Selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi berarti langsung 2 minggu kemudian ya. Mungkin ketemu lagi pas kuliah umum gitu ya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.